Halo semuanya, perkenalkan saya Atila Sasya Sapita dengan NRP 526241031. Jadi pada video ketiga kali ini kita akan mengerjakan modul 2 Linux Overview bagian 2.2.7 Lab Getting Familiar with the Linux Shell. Di lab kali ini kita akan menggunakan command line dari Linux untuk mengatur files dan folders, serta menampilkan beberapa tugas administratif yang sederhana. Jadi, di lab ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, Shell Basics, dan yang kedua, Copying, Directing, and Moving Files. Kita langsung masuk. Introduction-nya sudah. Recommended Equipment, kita sudah menggunakan Security Workstation Virtual Machine yang telah di-download sebelumnya. Dua video sebelumnya itu sudah kita download. Selanjutnya kita masuk ke Instruction. Bagian pertama, Shell Basics. Jadi, apa sih itu Shell? Shell adalah alat yang digunakan untuk menginterpretasi perintah atau command dari Linux. Nah, bisa juga disebut sebagai terminal, command line, atau command prompt. Kita langsung masuk ke step pertama. Step pertama kita mengakses command line dengan seperti biasanya kita masuk ke CyberOps Workstation menggunakan analis dan menginput password CyberOps. Kemudian kita membuka terminal. Oke. Oke, nah, seperti ini tampilannya. Masuk ke step 2, display manual pages from the command line. Jadi kita diharap untuk menggunakan ini, command line main command ini. Nah, main itu stand for manual page ya, jadi kayak halaman manual. Kita buka terminal dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita ketik main. Jadi kita membuka manual pages-nya dari main. Nah, seperti ini informasi berlanjut mengenai main itu sendiri. Jadi ditanyakan name a few section that are included in a main pages. Jadi ada banyak, ini ada nama, kita ketik dulu nama, name, synopsis, description, lagi option, dia yang ini section ini. Kita scroll terus ke bawah itu banyak sekali informasinya. Ada exit status, environment, environment, files, dan masih banyak lainnya. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya untuk keluar dari main page ini kita bisa mengetik key. Nah keluar selanjutnya kita diminta untuk mengetik main cp. CP di sini itu copy. Jadi kita membuka informasi lanjut mengenai komen copy itu sendiri. Jadi apa fungsi dari cp comment? Nah, cp comment itu fungsi sebagai mengcopy file dari file system. Oke, selanjutnya kita diminta untuk PWD. What command would you use to find out more information about the PWD command? Oke, kita akan keluar dulu. Lalu kita akan mengetik sama main PWD. Nah, jadi apa yang kita gunakan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai PWD? Kita gunakan main PWD command. Gunakan untuk membuka halaman manual mengenai informasi lanjut dari PWD. Nah, PWD itu sendiri, PWD merupakan, PWD menunjukkan lokasi direktori.
directory kerja kita saat ini. Oke, lanjut ke step 3, create and change directories. Jadi di step ini kita akan mengubah direktorinya menggunakan command cd ini dan membuat directory, make dir, dan membuat list directory. Membuat ya, memunculkan list directory atau ls. Oke, jadi kita execute type pwd, misalkan mengetik pwd. Nah, di sini kita ditunjukkan home analyst. Ini adalah lokasi directory kita bekerja. What is the current directory? Jadi kita ketik slice home slice analyst. Oke, oke, next. Navigate ke stop. Kalau misalkan lokasinya bukan di home analyst, bisa pakai cd home analyst. Jadi nanti kita dipindahkan ke kita dipindah posisi directory kita bekerja saat ini nanti dipindahkan ke home analyst. Tapi karena kita sudah di sini, coba aja ya. cd spasi home slice is. Nah, kita coba pilih. Nah, tetap di home analyst. Oke, lanjut. Ketik ls strip l. Oke, kita disuruh untuk mengetik ls strip l. Nah, ini data-data seperti ini. Oke, ini kalian directory use make dir comment. Jadi kita disuruh membuat 3 folder baru. Saya folder 1, saya folder 2, dan saya folder 3 menggunakan command make dir. Oke, kita buat yang pertama. Nah, spasi stars. Oke, slots. Buat mk dir saya off folder. Oke, sudah benar. Oke, kita enter, lalu kita harus mengetik ls strip l ini untuk mengetahui list file yang ada. Jadi kita pencet ls l. Nah, seperti ini. Oke, datanya seperti ini. Oke, lalu kita diminta untuk mengetik cd home analyst saya folder 3. Saja. Oke. Nah, lalu ditanya di mana folder kamu berada sekarang. Kita bisa mengetahuinya dari ini. Saya folder 3 atau tidak, kita coba mengetik pwd. Nah, pwd-nya muncul, kita tulis slice home slice analyst slice saya oops folder 3. Oke, selesai. Oke. Note in the analysis ini, simbol tilde ini dia merepresentasikan directory home directory pengguna sekarang ini. Jadi misalkan kita directory di sini, maka setelah cd ketika komen is now home. Oke. Jadi selanjutnya saya diminta untuk berisi data itu. Nah, directory directory. Jadi sebenarnya simbol tilde ini juga mengacu pada home directory. Jadi dia representasi dari home directory.
Oke, kita tambahin dulu mana presentasi dari Oke. Oke, selanjutnya menggunakan MacDir untuk membuat folder saya folder 4 di dalamnya saya folder 3. Jadi eh, langsung oke. Coba kita ketik ls. Oke, setelah itu kita nah, jadi di dalamnya saya folder 3 ini sudah terdapat saya folder 4. Jadi kita berhasil. Selanjutnya, semuanya kita akan memahami mengenai dot dan double dot. Jadi kita dari saya folder 3 ini diminta untuk nanti ada A ini nanti merujuk pada file-file yang tidak terlihat. Jadi kita copy. Kita select. Nah, ini muncul sama ada dot, double dot, dan saya folder 4. Jadi di dalamnya saya of folder 3 itu dia ada dot, double dot, dan saya of folder. Oke, selanjutnya itu. Jadi kita harus memindahkan posisi directory kita ke home analis saya folder 3. Caranya. Oke, selanjutnya kita sudah berada di directory saya folder 3, kita ketik cd spasi. Nah, lalu ada pertanyaan, apa yang sedang terjadi? Jawabannya tidak terjadi perubahan sebab single dot merupakan komponen yang mudah ke ke tempat penting yang harus Oke. Selanjutnya changing the sebetulnya. Jadi kita lanjut ke multi c sebentar. cd double dot udah jadi. Loh, sebentar. Ini sinyalnya ya. Sebentar. Ini bisa kita ketik LED atau SSD. Apa yang terjadi? Kita dipindahkan ke home size analis yang merupakan
ke atas. Oke. Nah, ini juga selain dia berada di tingkat di atasnya, jadi kalau berbeda itu dia mindahin direktorinya tuh ke satu tingkat di atasnya. Itu juga bisa disebut sebagai parent directory. Oke, selanjutnya, what would be the current directory if you use cd? Oke, kita beradanya ini ya di home analysis. Kita tulis home slice analysis. Bawahnya pertanyaan sama ya? Slice home slice analysis. Lanjut, what would be the ini sama semua, ta? Oh, bukan, Rek. Ini kan ini home. Nah, dia tertulis home. Oke, maaf ya. Home. Selanjutnya, jika kita di sini, kita ketikkan video. Akan berada di, nah, ini tuh namanya slash di root, itu directory paling atas. Jadi, dia tingkatannya paling atas di sistem ini. Nah, root of the file system. Oke, kalau kayak gini kita ketik oh, nah, cd maka tidak terjadi apapun karena eh, directory-nya ini tidak berubah karena root ini tuh bikin progres dengan kata paling atas. Jadi udah mentok atas. Oke. Step 4, redirect output. Jadi di sini kita menggunakan tanda lebih dari yang digunakan untuk mengalihkan output. Oke, kita menggunakan ini. Ketik. Oh, sebentar. Jadi, analis. Jadi hasilnya kita berada di home directory. Setelah itu, ini kita istilahnya. Ya, ini. Nah, ini. Nah, langsung terlihat tulisan this is a message equal to the terminal play. Lalu kita gunakan tanda lebih dari ini untuk mengalihkan objeknya ke text file. Jadi kita pindahkan ke file. Ini. Oke. Nah, di sini terlihat tidak ada output yang ada, tidak ada output yang muncul. Nah, kenapa? Karena eh, pesan di some text file. Oh, is that expected? Ya, pesan itu outputnya. Oke, lanjut. Nanti saya tentu kita access minimum. Jadi kita menggunakan command ls-l untuk verify kalau si teks itu memang benar-benar ada, kalau itu benar-benar ada. Kali
Nah, jadi nanti munculnya seperti ini. Jadi memang benar ada file ini some text file txt itu muncul. Lanjut kita menggunakan cat untuk melihat display kontennya. Kita tulis get some text file txt. Nah, ini nanti seperti ini teksnya. Kita gunakan simbol bidari ini untuk memindahkan lagi ke different. Jadi dipindahkan lagi. Hmm. Oke. Nah, lalu kita untuk menampilkan displaynya kita ketik ini cat kasih some text file txt. Nah, ini langsung muncul ya. Jadi tanda bidang itu mengubah kalimat lama di dalam file tersebut dihapus dan diganti oleh pesan atau file baru. Jadi ini dia berbeda dengan kalimat di atasnya. Oke. Okay. What happened to the text file? Explain. Next. Itu kan oleh nah, dia replace by new message. Dia itu menghapus yang dihapus lalu ditulis kembali menggunakan kalimat yang baru. Oke, step 5, redirect and append to text file. Jadi mirip dengan tanda lebih dari, ada tanda double lebih dari, ini juga digunakan untuk memindahkan data ke file. Nah, perbedaannya itu uh, dia itu walaupun udah diubah, itu menambahkan, tapi dia tidak mengubah file lamanya. Jadi, langsung kita coba. Kita ketik ini. Oh, banyak sekali. Kita copy saja. Nah, ini lalu kita lihat untuk displaynya. Cat some text file. Nah, ini langsung dia itu ada file lamanya, ini ada kalimat lamanya, skin equal to the terminal by equal. Nah, ditambah dengan kalimat baru, this is another line of text, it will be appended to the output file. Jadi ada pertanyaan, what happened to the text file? Text file ditambah dengan kalimat baru tanpa menghapus kalimat lama. Jadi dia tuh ada kalimat, nanti itu dia ditambahkan ke selanjutnya. Jadi dia tidak memotong atau bagaimana, dia di akhirnya. Setelah kalimatnya selesai, titik, dia ditambahkan. Setelah itu, dia jadi satu kesatuan, tidak menghapus. Oke. Keeping the original content set. Oke. Selanjutnya ada work with hidden files in Linux. Jadi beberapa kali kita temui ada file yang diawali dengan single dot. Nah, single dot itu menunjukkan kalau dia itu files yang tersembunyi. Jadi kita gunakan ls.l itu untuk memperlihatkan yang terlihat saja. Coba. ls.l. Nah, ini hanya yang terlihat saja ya semuanya. How many files are displayed? Jadi ini yang biru-biru. Ini ada
jumlahnya 40, jadi yang biru-biru yang biasanya kita nampak. Nah, karena ini displayed by is in blue. Jadi yang biru itu ada, pokoknya totalnya 40. Oke, kita lanjut lagi. Use LSN. Oke. Nah, di sini dia itu untuk menunjukkan file yang tersembunyi itu. Jadi kita ketik, kita list yang tersembunyi. Nah, ini jadi makin banyak. Di sini ada yang titik-titik ini, dia yang tersembunyi. How many more files are displayed at the bawah? Nah, sangat banyak. Hal ini disebabkan komen strip A itu menampilkan file yang tersembunyi. Jadi di sini ada banyak, sangat banyak file yang tersembunyi. Oke, selanjutnya, is it possible to hide entire directories? Ada nih directories, ya, sangat mungkin. Oke, ya sangat mungkin dan memang banyak sekali yang sebenarnya ada titik-titiknya tuh banyak, ada apa nih, Genome, apalagi Mozilla lokal, ada BuzzRC, nah banyak mungkin. Dan selanjutnya berikan 3 contoh mengenai the files. Contohnya ini. Ini diawali titik ya. BuzzRC, Genome, apa lagi nih? Mozilla. Nah ini ada. Dia config juga bisa, Genome, banyak ya. Oke, type man ls, momen tuh config. Oke, kita cek man untuk mengetahui manual page dari ls tersebut. Nah, use the down arrow key, jadi kita lebih mengenali mengenai komen ls strip A ini. Oke. Mm-mm. Selanjutnya kita lanjut dengan part 2, copying, deleting, and moving files. Pada step pertama kita diminta untuk mengcopy files. Kita keluar dulu. Oke. Kita menggunakan command cp untuk mengcopy. Jadi kita diminta untuk mengcopy some text file txt dari home directory ke SIOPS folder. Jadi kita ini paste. Nah, sebelumnya kita diminta untuk mengidentifikasi parameter. Jadi apa source dan destinasinya. Jadi sumbernya kita kan ingin memindahkan some text file txt ini dengan destinasi ke SIOPS folder 2. Jadi source-nya itu dia home is slice some text file syntax file.txt. Lalu ada destinasinya itu ke home is SIOPS
Sciops folder 2, lalu nama filenya some text file txt. Ini jadi home mana lain. Oke, kita lanjut. Pada tahap ini kita disuruh menggunakan komen ls untuk menampilkan kalau some text file txt ini ada di Sciops folder 2. Jadi kita langsung tulis s Sciops folder 2. Nah, dari sini muncul some text file ini muncul, jadi kita berhasil. Lalu kita juga diminta untuk memverifikasi kalau si file some text file txt ini juga berada di home directory. Kita ketik ls strip. Nah, jadi di sini muncul ini dia ada some text file text. Jadi kita kasih. Oke. Selanjutnya step 2 kita diminta untuk menghapus files dan direktorinya. Jadi kita menggunakan command rm untuk remove files. Jadi rm itu untuk remove. Kita diminta untuk meremove some text file txt yang ada di home directory. Oke, kita ketik rm some text Oke, sudah dihapus. Kita akan lanjut untuk melihat apakah memang sudah terhapus. ls spasi strip l. Ya, tidak ada. Jadi di sini bisa dilihat awalnya ini ada some text file txt di home directory. Lalu pada percobaan selanjutnya tidak ada ya teman-teman. Jadi kita berhasil. Oke, ada pula menggunakan rm command yang dilanjut dengan strip r. Jadi dia itu menghapus tidak hanya file atau ya tidak hanya filenya tapi juga isinya. Jadi semuanya dihapus gitu. Menghapus folder dan isi. Jadi kita diminta untuk menghapus Sciops folder 1 dan isinya. Jadi kita ketik rm strip r Sciops folder 1 sudah dihapus, jadi kita ketik ls strip l untuk melihat apakah memang sudah terhapus. ls masuk. Nah, jadi di sini tidak ada folder 1, langsung folder 2. Jadi kita sudah berhasil menghapus folder 1 beserta isinya. Selanjutnya kita diminta untuk moving files dan directory. Jadi ini memang kerjanya mirip dengan copy, tapi bedanya kalau copy dari file lamanya tuh masih ada, tapi yang ini file yang lama hilang dan langsung dipindah ke file barunya. Kita diminta untuk memindahkan some text file yang ada di Sciops folder 2 ke home directory. Jadi kita kembalikan, kita ketik lagi mv Sciops folder folder 2 some txt. Apakah ada yang salah? mv Sciops
folder 2 some text file txt. Kita coba langsung lihat ini aja. Apa yang salah? Hati. Kita move langsung kita salin. Gak bisa salin ya? Apa yang salin? Oh, ada titiknya. Kita coba ini. Nah, sudah. Jadi ini sudah di move ke ke home directory. Kita akan cek apakah memang sudah dipindahkan ls spasi. Nah, ini ada kembali, jadi sudah dikembalikan ke home directory. Lalu kita coba lagi, kita lihat apakah memang sudah kosong di folder 2, saya ops folder 2. ls. Nah, memang sudah kosong. Dan yang terakhir nih, ls l analis untuk ngecek apakah memang sudah ada. Nah, sudah ada ya, sudah. Jadi kita berhasil dalam memindahkan file dan direktorinya. Jadi pertanyaannya, apa komen yang kamu gunakan untuk mengerjakan tugas ini? Karena ini bagiannya moving files dan directory, tentunya kita akan menjawab mv sciops folder 2. Benar? Kok rm? Ini tugas yang ini kan? Tidak apa-apa, kita ganti saja. rm sub m. Lanjut ke refleksi. What are the advantages of using the Linux command line? Jadi pengguna lebih familiar dan berpengalaman dalam menggunakan Linux. Oke. Nah, karena pengalaman ini nanti user bisa mengombinasikan komen ini ke script yang bisa digunakan dalam pengerjaan tugas seperti ini. Jadi sekian video dari 2.2.7 Lab Getting Familiar with the Linux Shell. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.